Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Divisi Sales dan Marketing ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami tentang strategi transformasi manajemen kinerja modern, integrasi hybrid OKR, dan KPI pada Divisi Sales dan Marketing. Pada bab 1, analisis tantangan Divisi Sales dan Marketing, kita akan menjelaskan tentang tantangan paling kritis. Divisi Sales dan Marketing menghadapi kesulitan utama dalam mengukur kinerja secara objektif di tengah pola kerja hybrid, kolaboratif, dan berbasis digital. Tantangan paling dominan meliputi yang pertama, ada pergeseran dari pengukuran aktivitas ke hasil outcome based. Yang kedua, ada monitoring kerja jarak jauh tanpa micromanagement. Dan yang ketiga, kompleksitas atribusi-kontribusi individu dalam tim lintas fungsi. Proses penjualan dan pemasaran yang melibatkan berbagai kanal digital dan kolaborasi antar departemen membuat kinerja tidak lagi dapat dikaitkan langsung dengan satu individu atau aktivitas tertentu. Lalu slide keempat ada karakteristik pekerjaan modern dan definisi kesuksesan. Yang pertama, pekerjaan sales dan marketing modern ditandai oleh 1. Pendekatan konsulatif selling, yaitu fokus, solusi, dan relasi jangka panjang. Kedua, omnichannel marketing, yaitu integrasi kenal digital dan fisik. Pemanfaatan CRM dan data analitik. Lalu kolaborasi intensif antar fungsi, yaitu sales, digital marketing, customer sukses. Yang kedua, ada definisi kesuksesan berubah, tidak hanya angka penjualan jangka pendek, tetapi juga diukur dari loyalitas dan retensi pelanggan, efektivitas kampanye digital, ROI pemasaran, dan rasio LTV atau CAC. Lalu ada kontribusi terhadap nilai bisnis jangka panjang. Lalu di slide 5, ini tentang strategi goal setting dan pengukuran outcome, yaitu tentang sistem manajemen kinerja modern memakai pendekatan hybrid tentang OKR dan KPI. Poin utamanya yaitu model hybrid, OKR yaitu inovasi dan adaptasi pasar, lalu KPI efisiensi operasional, lalu pengukuran outcome itu fokus pada hasil bisnis tentang conversion rate, CAC, dan pertumbuhan pendapatan. Lalu penyelarasan strategis, setiap individu punya target yang sejalan dengan visi perusahaan. Lalu ada slide ke-6 tentang mekanisme feedback dan review cycle. Dan slide ke-6 tentang mekanisme feedback dan review cycle. Itu evaluasi kinerja sekarang bersifat berkelanjutan, bukan tahunan. Lalu ada continue feedback, umpan banding real time, dan melalui check-in rutin. Siklus review, evaluasi formal tiap kuartal untuk melihat pencapaian strategis, bimbingan pengembangan, lalu karyawan berkembang seiring perubahan bertumbuhnya pekerjaan. Selanjutnya slide 7 tentang integrasi teknologi dan recognition system. Slide ini fokus pada penggabungan teknologi digital dengan sistem penghargaan karyawan yang pertama, yaitu transformasi digital menjadi tulang punggung untuk transparansi data dan menciptakan sistem penghargaan yang lincah. Yang kedua ada teknologi CRM dan dashboard, yaitu penggunaan satu sumber data untuk memantau kinerja secara otomatis. Yang ketiga, agile recognition, yaitu sistem reward tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tapi juga inovasi, proses belajar, dan kontribusi kolektif. Yang keempat, data driven decision, yaitu pengambilan keputusan strategis dilakukan setiap minggu berdasarkan laporan analitik yang tersedia. Selanjutnya ada slide ke-8, yaitu menjelaskan tentang roadmap implementasi tahunan, yaitu rencana kerja bertahap dari Q1 hingga Q4 untuk memastikan adopsi sistem berjalan lancar. Q1 sampai Q2 atau fondasi dan integrasi membangun sistem pelatihan CRM 100% dan menyelaraskan target lintas fungsi untuk mengurangi konflik antar divisi hingga 25%. Q3 sampai Q4 atau optimalisasi dan will pay, otomasi pemasaran hingga 80% dan fokus pada kesejahteraan kerja untuk menurunkan angka turnover hingga 15%. Target akhir yaitu menciptakan ekosistem kerja produktif berbasis data dan mendukung keseimbangan hidup karyawan atau work-life balance. Selanjutnya ada slide ke-9, yaitu tentang solusi tantangan modern dan strategi implementasi. Strategi mengatasi tantangan kerja jarak jauh melalui monitoring hybrid dan kolaborasi objektif.
Pergeseran fokus mengubah pengawasan dan aktivitas ke hasil nyata atau outcome menggunakan sistem OKR. Lalu 3 pilar utamanya yaitu monitoring tanpa micromanaging, fokus pada hasil strategis melalui dashboard kinerja untuk membangun kepercayaan. Yang kedua ada kejelasan tujuan, menggunakan OKR untuk melacak pencapaian secara real time tanpa mengawasi jam kerja secara ketat. Yang ketiga, integrasi kontribusi, menilai kontribusi individu dalam kesuksesan tim atau strategi penjualan kolektif. Selanjutnya, slide ke-10 menjelaskan tentang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan. Fokus utama slide ini adalah bahwa kinerja tinggi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan karyawan. Hal ini dicapai melalui penetapan target yang realistis, struktur kerja yang fleksibel namun terarah, serta dialog rutin antara pimpinan dan tim agar performa tetap terjaga tanpa mengorbankan kondisi psikologis karyawan. Selanjutnya, slide ke-10 tentang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan. Fokus utama saat ini adalah bahwa kinerja tinggi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan karyawan. Hal ini dicapai melalui penetapan target yang realistis, struktur kerja yang fleksibel namun terarah, serta dialog rutin antara pimpinan dan tim agar performa tetap terjaga tanpa mengorbankan kondisi psikologis karyawan. Slide 11 berikutnya mendorong inovasi dalam eksekusi. Slide ini menekankan bahwa inovasi perlu difasilitasi melalui ruang eksperimen bagi karyawan, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan organisasi dengan sistem seperti OKR. Tim dapat melakukan literasi cepat, menyalurkan kreativitas, dan tetap menjaga disiplin agar inovasi benar-benar berdampak pada pencapaian target bisnis. Lalu slide 12 tentang mengelola ekspektasi generasi dan mengurangi bias berbasis data. Slide ini menjelaskan bahwa sistem manajemen kinerja berbasis data menjadi kunci dalam menghadapi perbedaan generasi dan mengurangi bias. Dengan umpan balik real time, sistem yang inklusif, serta penggunaan dashboard dan indikator kinerja yang objektif, organisasi dapat menciptakan keputusan yang adil, transparan, dan meningkatkan kepercayaan serta motivasi seluruh anggota tim. Slide 13 membahas tahapan implementasi bertahap, yaitu phase planning. Implementasi sistem manajemen kinerja dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu aktivitas organisasi dan tetap sesuai dengan budaya kerja. Proses dimulai dari fase pilot sebagai uji coba awal untuk menilai kesiapan teknis dan sumber daya manusia serta mendeteksi kendala atau resistensi sejak dini. Selanjutnya, fase rollout dilakukan dengan menerapkan sistem ke seluruh divisi melalui komunikasi yang intensif dan pelibatan aktif karyawan agar manfaat sistem dipahami bersama. Tahap terakhir adalah fase scale yang berfokus pada optimalisasi dan standarisasi sistem dengan menyelaraskan sistem individu dan tim terhadap strategi organisasi serta memperkuat evaluasi berkelanjutan. Lalu slide ke-14, strategi manajemen perubahan atau change management. Strategi manajemen perubahan bertujuan mengelola peralihan dari sistem lama ke sistem manajemen kinerja yang baru agar berjalan efektif. Perubahan diawali dengan mindset shift, yaitu mengubah pola pikir dari pengawasan berbasis aktivitas menjadi penilaian berbasis hasil yang selaras dengan tujuan bisnis. Selain itu, karyawan dilibatkan secara aktif dalam proses perubahan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan meminimalkan penolakan. Seluruh proses ini dilakukan oleh komunikasi yang transparan dan konsisten mengenai manfaat sistem agar perubahan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan. Slide terakhir, slide 15, pelatihan manajer, menteri keberhasilan dan monitoring. Pelatihan manajer menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem manajemen kinerja. Manajer dibekali pemahaman tentang sistem berbasis outcome, penggunaan dashboard kinerja, serta kemampuan memberikan feedback secara berkelanjutan. Keberhasilan sistem diukur melalui metrik yang mencakup keterlibatan karyawan, kejelasan tujuan kerja, kualitas kolaborasi tim, serta peningkatan kinerja bisnis. Proses evaluasi didukung oleh dashboard dan monitoring berbasis data real time agar penilaian lebih objektif, mengurangi bias, dan mendukung pembelajaran organisasi jangka panjang.